Puji Tuhan, shalom saudara semuanya. Kita bisa bersyukur kembali, diperkenan Tuhan untuk kita bisa beribadah secara tatap muka pada pagi hari ini. Seberapapun yang sudah hadir, mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah. Mari kita berdiri bersama-sama, kita buka ibadah ini dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Kami akan pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kami akan memuji Tuhan, kami akan memuliakan nama Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan hadir pada pagi hari ini, menjamah setiap kami, mengurapi setiap pelayan Tuhan, dan kiranya Tuhan disenangkan dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami serahkan teman-teman kami yang dalam perjalanan, Tuhan percepat langkah mereka, agar mereka tidak kehilangan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah ibadah pagi hari ini, dan kami buka hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita kembali berkumpul dalam rumah Tuhan saudara. Mari persiapkan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Layaklah segala bangsa datang menyembah-Mu Tuhan saat pagi hari ini. Mari saudara, kita puji, kita sembah Yesus Raja di atas segala raja, yang layak disembah, yang patut ditinggikan selama-lamanya. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan, adil dan benarlah jalan-Mu Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini Tuhan. Kami bisa kembali berkumpul di rumah Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau layak kudus, mulia nama-Mu. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu Tuhan.
sembah mulia nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kemenangan Kau berikan buat kami Tuhan. Kami adalah orang-orang pemenang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Layak disembah, layak diadukan. Haleluya. Glory, syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau layak disembah Yesus. Kau layak ditinggikan selama-lamanya. Tiada Allah lain yang kami sembah, hanya Engkau Yesus. Glory. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus selamanya. Haleluya. Syukur. Segala pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau layak ditinggikan selama-lamanya. Kau layak disembah. Segala bangsa sujud datang menyembah-Mu Tuhan. Meninggikan nama-Mu selama-lamanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur. Terima kasih Tuhan. Glory Yesus. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang kuat. Kami adalah orang-orang pemenang. Datang sujud menyembah di hadirat Tuhan. Menyatakan kuasa Tuhan yang luar biasa untuk bangsa ini. Bangsa yang kami cintai Tuhan. Bangsa yang kami banggakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya Yesus. Tiada Allah lagi seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Syukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji nama Tuhan. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, saudara. Raja di atas segala raja. Tidak ada raja selain Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan Tuhan, sebab semua bangsa akan sujud dan lutut menyembah Yesus. Haleluya. Mari bangkit menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari kita sembah umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, dengan hati firman-Nya, sekarang lawan dunia. Umat pilihan
bukan bagi katakan kemuliaannya, bukan bagi katakan kebesaran Tuhan. Haleluya, sudah muliakan waktu. Semua tidak akan mengaku Yesus Kristus Dia Tuhan, Raja segala raja, bukan lagi, bukan lagi. Haleluya. Katakan kemuliaannya, bukan lagi, katakan kebesaran Tuhan. Haleluya. Sama setiap lutut berpeluh, semulia mengakuti Yesus Kristus Dia Tuhan, Raja segala raja. Mari bagi katakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesaran Tuhan. Haleluya. Sampai setiap lutut berpeluh, semulia mengaku Yesus Kristus Dia Tuhan, Raja segala raja. Saudara, Raja yang paling berkuasa hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Bangsa yang diam dalam kegelapan akan melihat terang Tuhan, karena bangsa ini akan Tuhan pulihkan. Saudara, kuasa Allah akan dicurahkan untuk negeri ini. Mari kita angkat pujian. Bangsa yang diam dalam kegelapan akan melihat terang Tuhan. Haleluya. Saya
kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kita mau memberikan persembahan. Mari saudara kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Jika saatnya kami sebentar lagi mau memberikan persembahan kami Tuhan. Berikan kami hati yang sukacita, hati seperti hati yang Tuhan mau untuk memberikan persembahan kami Tuhan, sehingga persembahan yang kami berikan saat pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum di mata Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan, dengan hati sukacita, dengan hati bersyukur kami memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami Tuhan, menjadi berkat, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Biarlah Tuhan menerima persembahan yang kami berikan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Bagi yang bertugas dipersilakan untuk melayani. Kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuja. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita Tuhan, hati kita, supaya firman yang kita terima pagi hari ini boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang kami berikan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Haleluya Yesus. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsa-Ku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsa-Ku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku.
Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan Tuhan. Hati kami rindu melihat curahan kuasa-Mu Yesus, melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Indonesia, untuk kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu ya anakku. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya ya anakku. Nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, untuk kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Pulihkan Indonesia. Kami rindu curahan kuasa-Mu untuk Indonesia. Haleluya. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Penuh kemuliaan-Mu untuk Indonesia, bangsa kami Yesus. Kami rindu bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami rindu bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Pemulihan terjadi untuk bangsa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan. Turunkan kuasa-Mu Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Pemulihan terjadi, transformasi terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Dan setiap suku akan datang untuk memuji menyembah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Bulian Mawar. Terima kasih Tuhan. Kau yang sudah memberikan kami, Kau yang sudah membuat bangsa ini merdeka. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Sepanjang minggu, seminggu ini Tuhan berkahi kami, memberkati kami dalam segala situasi.
Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh merayakan kemerdekaan negara kami. Sekalipun dalam kondisi yang tidak seperti biasanya, kami tetap mengucap syukur karena kasih setia Tuhan ada pada kami. Dan sekarang saat itu Tuhan siapkan hati kami, baik yang bicara maupun yang mendengar, menerima firman Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, berikan keteguhan di dalam menghadapi semua masalah ini. Dan terima kasih Bapak Surgawi, dan firman Tuhan memberikan kekuatan, memberikan terang cahaya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak Surgawi, kami siap dengan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Selamat pagi semuanya. Salam merdeka. Kita baru merayakan ulang tahun negara kita 17 Agustus yang lalu. Meskipun di dalam suasana yang berbeda ya. Saya sudah 2 tahun ini kita merayakan kemerdekaan di dalam suasana yang sangat berbeda. Nggak ada lagi panjat, saya nggak melihat ada panjat pinang, sebuah tradisi yang sebetulnya juga menarik. Biasanya di sekolah minggu suka ada lomba anak-anak bawa kelereng, lomba makan kerupuk, hal-hal yang ceria sebetulnya. Kita memang merdeka, tapi dalam 2 tahun ini kita agak sedikit terkungkung kemerdekaan kita oleh situasi seperti ini. Kalau saudara yang tinggal di Bogor, saya berapa kali jalan mau bekerja lupa ganjil genap, baru sampai Bogor dari luar muter balik ke dalam. Kita kenal ganjil genap, Bogor kena PPKM. Saudara ya, anak saya yang kecil itu biasanya main kuda-kudaan di Super Indo dekat sekolahan. Sekarang tiap kali ke sana tutup semua, nggak bisa main. Anak-anak kecil nggak bisa main kemana-mana. Saya ya seperti biasa kalau pagi lagi nggak kerja, kayak tempat-tempat yang terbuka, mendapat matahari terus segar. Itu situasi negara kita sekarang. Tapi ya kita sudah merayakan kemerdekaan 76 tahun ya, kita sudah merdeka. Meskipun saya katakan secara kondisi real kita belum merdeka sepenuhnya karena beberapa hal masih terikat. Saya bacakan dulu satu ayat ya untuk menyambung pujian kita mengenai Indonesia. Ini bukan tema khotbah saya, tapi karena tadi WL banyak menyinggung mengenai negara kita, saya sedikit singgung. Kita baca di Roma 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18. Ini mengenai sedikit merdeka. Apa yang dimaksud dengan merdeka? Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita sudah merdeka ya. Kita sudah merdeka. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya hidup yang merdeka. Ini bukan tema khotbah saya, cuma Tuhan menggerakkan saya untuk bicara mengenai kemerdekaan ini. Kita ini, saudara, saya seringkali mengatakan bahwa Indonesia ini negara yang sangat indah. Dalam beberapa kali kesempatan Tuhan mengizinkan saya pergi keluar, meeting di luar negeri, di Thailand atau jalan ke Malaysia atau ke Singapura. Tapi saya katakan dengan jujur, Indonesia jauh lebih baik. Amin. Jauh lebih indah. Makanya kita memang benar, gereja ini kita mesti berdoa buat negara ini supaya negara ini dijamah Tuhan pelihara dari tangan-tangan luar yang mengacaukan negara ini. Saya meeting di Pattaya, pernah cerita Thailand. Saya meeting itu saya lihat ke pantainya, karena hotel saya nginep itu dari pantai sekitar 100 meter. Pantainya itu kalah jauh dengan Sukabumi, dengan Pangandaran, apalagi dengan Bali. Saya ke pantainya sama teman-teman saya, kita bingung. Ini pantai yang terkenal di dunia, Pattaya ini ombaknya tidak ada lancar. Cuma ada perahu-perahu kecil di tengah laut. Untuk apa? Itu pun bukan untuk hal yang baik. Saya mau teman sekeliling gitu, kita bicara-bicara. Bagus Indonesia, jauh bagus Indonesia. Kalau saudara punya uang lebih, jangan pikirkan luar negeri, kunjungi dulu Indonesia. Lihat bagaimana Tuhan menciptakan Indonesia buat kita tinggal sangat indah. Saya bandingkan, saya pernah ke Bali berapa kali dengan teman-teman, ke Pantai Kuta, ke Ubud. Indonesia is like heaven in this world. Kita
Kita lihat Indonesia itu luar biasa, saudara. Saya belum pernah ke Pangandaran dan masuk ke bumi, belum pernah. Cuma saya lihat foto-fotonya, tetap bagus. Jadi jangan berpikir luar negeri itu indah. Tidak. Indonesia indah. Tuhan berikan negara kita untuk kita doakan, kita jaga, kita rawat di dunia kita. Karena nggak banyak negara yang seperti Indonesia. Teman-teman kita di Afghanistan sudah mulai pusing. Karena baca berita betapa banyak orang, ribuan orang keluar dari sana karena takut. Tapi kita di sini dengan tenang, damai, bisa berdoa, bisa beribadah. Meskipun ada sedikit gangguan, tapi itu kecil. Tapi kita bisa beribadah di sini aman. Kita berdoa. Dan jangan lupa firman Tuhan dalam Roma 13 ayat 1. Ini kita mesti ingat. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takut kepada siapa? Pemerintah di atasnya. Kita mendoakan wali kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, negara Indonesia. Kita nggak ada diajarkan mendoakan pemerintah, meskipun kita, maksud saya kita menjelekan pemerintah meskipun kita nggak seagama, nggak seiman. Kita diajarkan untuk apa? Berdoa bagi pemerintah kita. Tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat kedua, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi kita berdoa buat negara. Kita setuju sudah dengan polisi, kita harus berdoa buat bangsa. Indonesia ini negara yang tenang, damai, hartanya banyak, tambangnya banyak. Jadi banyak pihak luar yang ingin mengacaukan Indonesia. Kalau kita nggak berjaga-jaga, kita bisa ada korupsi. Kita berdoa supaya Tuhan menjaga kemerdekaan kita dengan doa kita. Anak-anak Tuhan setiap hari, setiap minggu dalam jadwal doa kita pun juga ada. Setiap hari kita mendoakan negara Indonesia. Saudara pernah berpikir mendoakan itu? Atau saudara sudah rutin tiap kali berdoa bagi negara ini? Itu wajib, harus mendoakan negara ini. Baik, kita masuk ke tema khotbah. Saya senang sekali kalau kita sudah bisa ibadah offline lagi. Saya senang. Saudara pernah ibadah online? Berapa kali? Pernah konsen, saudara? Jujur aja. Pernah konsen ya? Saya kalau ibadah online di rumah, kadang-kadang saya Zoom bahkan, karena kerja fluid minta saya Zoom juga pagi. Duduk nggak lama, anak saya kecil, tapi ada aja isengnya gitu. Entah tiba-tiba lagi Zoom dia muncul nggak pakai baju. Saudara pernah begitu? Zoom di rumah, lagi Zoom tiba-tiba bau api kebakar dapur, masih nyala. Ya nggak bisa. Saya rindu ibadah seperti ini karena apa? Kita face to face ketemu, saling mendoakan, saling melihat, saling bersalaman. Persekutuan itu kelihatan di dalam ibadah offline seperti ini. Karena itu bersyukur ketika Mazmur berkata, Mazmur 80 ayat 10 berkata apa? Lebih baik apa? 1 hari di pengantaranmu daripada 1000 hari tempat lain. Saya menikmati sekali ketika Pak Gembala bilang, kita ibadah lagi. Saya bilang sama anak saya, minggu ini saya kerja lagi. Kita nggak di rumah lagi duduk. Karena kadang-kadang terus kita ibadah kadang pakai celana pendek online. Ya nggak ada yang melihat. Kita nyanyi juga kadang-kadang terganggu. Kadang-kadang signal lagi Zoom hilang, lagi signal. Banyak hal yang membuat kita kehilangan suasana ibadah. Betul nggak? Dulu saya kehilangan ibadah ketika online. Memang mendengar firman Tuhan, memang mendengar pujian, menyanyikan, tapi suasana yang kita alami beda. Ini kita bersyukur bisa mulai lagi. Ada persekutuan, ada pujian, saling mendoakan, fokus ibadah dibanding online. Online kita bisa terganggu, aktivitas masak, terus saja kadang-kadang masak, kadang-kadang angkat telepon, kadang-kadang ya sambil macam-macam kegiatan. Tapi kita bersyukur pagi ini kita boleh, karena gereja yang di Pulau sampai sekarang belum boleh ibadah. Kita bersyukur kita bisa ibadah. Kita akan belajar, saudara, untuk melihat realitas dengan iman. Kalau saya bilang realitas, berarti kenyataan sekarang. Saudara yang bekerja, saya nggak tahu yang berusaha, mengalami nggak goncangan kondisi seperti ini. Saya pribadi sebagai pekerja dan juga ada sedikit usaha, terganggu juga. Saya terganggu. PPKM membuat terganggu ya.
nggak bisa kemana-mana, stres. Sudah hampir 2 tahun anak-anak sekolah itu nggak ketemu teman-temannya, nggak ketemu guru, ngelihatnya HP. Dan ketika anak sekolah di rumah yang stres siapa? Bukan anaknya, ibunya. Rata-rata tuh ibunya yang stres, ya kan? Anaknya main, ibunya bukan soal. Belajar ngumpul sama-sama tetangga. Anaknya masih main aja, anaknya nggak pusing. Anaknya bilang, "Mas, saya nggak ngerti." Mamanya ngumpul tetangga, ibu-ibu ngumpul. Jawabannya apa ya? Ya seperti itu. Kadang juga saya melihat istri saya juga kadang-kadang stres. Apalagi kalau anak saya ada apa? Ulangan bahasa Sunda. Saya nyerah. Kita WA Pak Gembala, tanya Bu Gembala aja sih. Artinya apa sih Sunda? Saya nggak ngerti karena perintilan. Itu kondisi sekarang. Belum lagi kalau kita ngobrol dengan teman-teman pedagang. Saya baca berita itu juga sebetulnya mungkin membuat kita gentar. 50% warteg tutup. Bayangkan saudara, warteg tutup. Pernah ngebayangin nggak warteg tutup? Tempat di mana saya kalau makan di luar ya makan di warteg, terus tiba-tiba baca berita warteg tutup. Kenapa dibilang tutup? Karena asal usulnya warteg itu orang Tegal penuh. Biasanya katanya orang Tegal itu ibu-ibunya banyak ke Jakarta dagang warteg, sekarang banyak yang pulang. Artinya apa? Jakarta tutup. Teman-teman saya yang kerja di travel bureau jual beli tiket, 99% tutup. Ya. Dan ini kena siapa? Kena semua, bukan cuma orang tidak kena Tuhan, anak-anak Tuhan pun kena. Betul? Saya yang berdagang pasti ngerasain kena. Yang mungkin dagang sehari omset 300.000. Kalau ngomong dagang saya kangen dengan dengan Ibu Arifin yang tekun berdagang kue dengan oma gitu. Saya suka mendengar bagaimana dia punya motivasi untuk berdagang, punya hasil dalam juga dia mengucap syukur. Saya ingat dengan rekan-rekan saya yang dagang bagaimana. Saya harus rasakan kondisinya seperti ini. Dan betul, firman Tuhan sudah berkata kok. Dalam firman Tuhan, Habakuk 3:17. Saudara pasti pernah dengar ayat ini. Habakuk 3:17. Firman Tuhan sudah menganalisa keadaan seperti ini. Saya bacakan ayatnya. Habakuk 3:17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara bayang, kalau saya peternak kambing domba, saya punya kandang, kemudian saya nengok kandang saya tidak ada kambing, apa yang terjadi? Nangis? Bisa. Saudara kalau peternak, lihat di belakang kandang sudah nggak ternak, apa yang terjadi? Kalau saudara toko yang kerja di toko misalkan Ibu Rosita, saya pernah ke tokonya Bu Rosita waktu itu dan saya Bu Rosita nggak ada. Yang biasanya ramai tiba-tiba tengok nggak ada orang, bagaimana perasaannya? Saya yang sales, yang omset tiba-tiba anjlok turun terus, bagaimana perasaan sendiri? Saudara yang berusaha berdagang melihat saya juga pernah taksi online. Saya pernah mencoba hari libur dari pagi sampai siang tidak ada orang, sampai sore tidak ada penumpang. Bagaimana rasanya? Sudah bayangkan teman-teman saya yang di taksi online yang full time di taksi online, sehari cuma 1, cuma 2 itu full. Dan Tuhan berkata benar, pohon ara tidak berbunga bagaimana? Gereja pun bagaimana? Saudara bayangkan kalau jemaat yang ribuan orang tiba-tiba tidak ada ibadah, sewa tempat, sewa gedung, bayar sistem bagaimana? Itu semua kita mengalami. Tuhan mengatakan sekalipun pohon tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, itu sebab utama kita tidak menghasilkan, apa yang terjadi? Ayat 14 berkata, namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beriadah dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bagaimana caranya saudara? Saya tanya saudara, kalau saudara pedagang kue, dari pagi sampai sore, kuenya nggak ada dijual. Bagaimana cara saudara bersorak-sorai? Bagaimana cara saudara mengucap syukur kalau dari pagi sampai sore nggak ada hasil? Itu realitas saudara. Saya nggak bisa bilang, oh itu cuma nggak bisa. Kenyataan sekarang seperti ini.
Saya hadapi, saudara sekalian mungkin menghadapi. Berapa lama orang kerja di rumah sudah mengenal kantor? Saya udah 2-3 minggu ini kerja di rumah terus. Kadang juga bingung mau ngapain. Saya sales biasanya keluar, sekarang saya ketemu orang bilang, sorry Pak, dari jauh disuruh keluar. Nggak boleh masuk, saya masuk pasar nggak boleh masuk. Saya ini marketing, saya harus nggak ketemu orang yang nggak jualan, tapi ini orang nggak mau ketemu. Itu situasinya membuat kita. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan. Tuhan sudah berkata dalam firman Tuhan, realitas itu ada, tapi Tuhan juga punya senjata untuk kita menangkal. Itulah hebatnya firman Tuhan. Dalam firman Tuhan Yesus berjanji dan dia menepati janji. Saudara ingat firman Tuhan berkata Matius 6 ayat 25. Situasi ini betul, bukan hayalan, bukan mimpi. Kita masih menghadapi, tapi bagaimana Tuhan berkata pada kita? Matius 6 ayat 25. Ada ya guys ya? Oke. Saudara baca dan mati. Karena itu Yesus berkata kepadamu, janganlah apa? Khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah itu hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Realita itu kenyataan, tapi Tuhan berkata, di atas realita itu ada firman Tuhan. Di atas kenyataan itu ada iman. Apa itu iman? Ibrahim mengatakan apa? Iman itu sesuatu yang kita lihat meskipun belum ada. Sesuatu yang kita dapat meskipun kita belum dapat. Itu iman. Jadi ketika menghadapi masalah seperti ini, Yesus berkata apa? Jangan khawatir. Firman Tuhan lain berkata, kekhawatiran sehari tidak menambah umur. Saya berkata seperti ini bukan berarti saya nggak khawatir loh saya juga khawatir. Sebenarnya saya katakan terus terang, pekerjaan saya di ujung tanduk. Saya berkata, Pak Kepala tolong doakan saya. Saya tidak, bukan berarti saya berkata, oh jangan khawatir, saya tidak. Kita mengalami hal yang sama. Tapi kita belajar mentaati firman Tuhan, jangan kamu khawatir. Pekerjaan saya yang paling saya sekarang ini sudah. Saya dapat pekerjaan lebih susah, tapi yang ini yang bikin saya stres karena apa? Karena bosnya baik. Karena pekerjaan ini yang kasih referensi teman baik saya. Jadi ketika saya tidak perform, saya stres. Sempat emosi di rumah, emosi di jalan, sampai anak istri saya karena dia emosi. Ya saya merasakan. Dan saya sebetulnya cukup malu karena saya hamba Tuhan yang tahu firman Tuhan. Tapi kadang-kadang kemanusiaan saya mengalahkan iman saya. Dan saya belajar lagi. Istri saya seperti karena tiap pagi, istri saya kasih saya firman Tuhan. Saya hamba Tuhan. Istri saya kasih firman Tuhan. Firman Tuhan dari Pak Gembala. Saudara baca WA tiap pagi. Itu mahal saudara. Ada saat tiba-tiba hilang firman Tuhan. Jangan anggap enteng. Ketika Pak Tobi tiap hari ngirim saya firman Tuhan, handphonenya rusak. Saya pagi ini kok ada firman Tuhan. Pagi ini kok ada firman Tuhan. Saya cari. Itu apa? Ketika pagi-pagi sudah bangun, kucek-kucek patah, mungkin sudah ke toilet sebentar, ke WC itu saya buka HP. Saya cari apa? Firman Tuhan dari keluarga, dari gereja. Pak Gembala kasih firman Tuhan pagi. Itu memberi apa? Memberi bekal ketika pagi, siang, malam, seperti kita sarapan. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan apa? Roti yang itu. Pagi-pagi saya baca ini memberi saya kekuatan. Saya jujur meskipun kadang-kadang firman Tuhan yang kemarin memberi kekuatan, hari ini kok saya khawatir lagi. Tapi Tuhan itu berjanji tidak pernah dia bohong. Kita menghadapi sekarang kesulitan. Dan Tuhan melepaskan. Musa menghadapi laut Teberau. Saudara tahu kisah ini? Musa membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan dia berjalan sampai depannya ada laut Teberau. Di belakangnya tentara Mesir. Maju kena, mundur kena. Logikanya, kalau kita mundur ke belakang dibunuh Fir'aun, kalau kita maju, tenggelam di laut. Tapi Tuhan punya jalan yang ajaib. Firman ada sebuah pujian mengatakan, jalanmu tak terselang.
jalan Yesus tak terselamat. Saya berapa kali, bukan berapa kali, sering mengalami jalan Tuhan tak terselamat. Dari hal-hal yang kecil, recehan, uang 10.000, 20.000, sampai kepada uang yang besar. Tuhan punya jalan. Yang saya pikirkan setiap malam stres cari jalan keluarnya, itu gak ketemu. Tiba-tiba Tuhan berjalan keluar yang tidak pernah kita duga. Mana pernah tahu Musa depannya laut. Mungkin orang Israel, mungkin Musa berpikir bagaimana kita melewati laut ini. Tidak pernah mereka berpikir tiba-tiba Tuhan menyibakkan laut dan kering. Itu jalan Tuhan aja. Atau seperti Daniel. Sudah tahu saya Daniel? Ada lagunya, Daniel di gua singa, dicemplungin ke gua singa. Saudara bayangkan gua itu bukan gua yang seperti ini ya. Saya pernah mendapat gambaran gua itu adalah gua bawah tanah. Jadi Daniel dicemplungin ke dalam. Tidak bisa maju, tembok, belakang, dinding, karena jadi tengah-tengahnya singa. 100% mati. Singa itu singa yang dibuat untuk membunuh orang, jadi nggak dikasih makan. Sudah bayangkan. Secara logika, kondisi begini nggak mungkin. Sulit, udah susah bangkit, toko susah jualan, omset kecil. Seperti Daniel, kanan kiri depan belakang itu kita mentok. Kita nggak mungkin naik ke atas. Tapi dia apa yang Firman Tuhan katakan? Tapi Tuhan kirimkan malaikat membuka mulut singa. Itulah Allah kita. Itulah Tuhan kita. Dia bukakan itu. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara pernah kena api? Saudara pernah kebakaran api? Melepuh, panasnya minta ampun. Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat sampai yang gotong mati. Tapi Firman Tuhan mengatakan apa? Raja itu melihat ada 4 orang. Yang dicemplungin 3 orang, tapi ada 4 orang di dalam situ. Siapa yang keempat? Itulah Yesus. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita mendengar. Ketika Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Itu Tuhan sudah punya planning buat kita. Saya percaya juga. Yesus saya juga berkata, Tuhan punya planning buat aku. Di dalam kegelisahan saya, firman Tuhan itu membuka. Seperti saya makan suplemen vitamin A, vitamin B, vitamin C. Kita mendengar minggu lalu anaknya Pak Gembala datang kena COVID. Obatnya apa sih? Saya tanya obatnya apa sih? Teman saya kena COVID, masuk rumah sakit, habis jutaan. Obatnya apa? Gak ada obatnya, vitamin A, B, C, D, jemuran, susu jahe, sama apa? Susu jahe sama vitamin-vitamin yang bisa membuatkan tubuh. Gak ada obat. Ketika Sadrak, Mesak masuk ke dapur api, obatnya apa? Gak ada. Siapa yang orang tahan dari api? Gak ada. Dalam pandangan kita nggak ada obatnya. Tapi Tuhan lepaskan Daniel, lepaskan Sadrak, Mesak, Abednego. Obatnya saya apa dalam pekerjaan saya? Nggak ada obatnya. Tapi saya katakan kepada Tuhan, Tuhan Kau yang punya jalan. Setiap malam Tuhan Kau yang punya. Terserah Tuhan, kehendak-Mu jadilah. Saudara berdoa Bapa kami tiap hari. Saya kalau pagi doa selalu dimulai dengan doa Bapa kami. Kehendak-Mu jadilah kehendak-Mu. Kenapa saya katakan jadi kehendak Tuhan? Karena saya tahu firman Tuhan katakan kehendak Bapa itu apa? Kehendak Bapa itu kehendak yang baik. Firman Tuhan berkata rancanganku adalah damai sejahtera. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan rancanganku membuat engkau celaka. Sekalipun kita berdosa, sekalipun bangsa Israel berdosa, sekalipun Tuhan hukum. Dalam penghukuman itu kasih Tuhan berkata apa? Rancanganku damai sejahtera. Rancanganku masa depan yang penuh harapan. Ketika kita kelaparan, saya pengen bersaksi tuh, tapi nantilah. Kondisi sekarang bagaimana sulitnya, membuat saya kadang-kadang untuk beli bensin pun ada, mesti telepon saya dulu. Nih kalau kasih uang untuk beli bensin. Demikian sulitnya kondisi. Tapi saya menikmati ini karena apa? Karena saya pernah baca firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berkhotbah, 5.000 orang belum makan.
Tuhan bilang apa? Beli roti. Anak murid itu bilang, impossible, kata Cak Lontong. Nggak mungkin beli roti buat 5.000 laki-laki. Kalau satu laki-laki makan 3 roti saja, 15.000 roti, belum anaknya, belum perempuan. Impossible Tuhan. Tuhan Yesus, daganganku dari pagi sampai sore ini gak ada yang beli, impossible aku bisa makan. Oh, Tuhan memberi makan bukan cuma dari hasil kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita katakan, itu yang Tuhan. Tuhan berkata, ada berapa roti? 5 roti dan 2 ikan. Dari kecil sampai sekarang, lagu ini gak pernah berubah. 5 roti dan 2 itu memberi kekuatan terus. Dan Tuhan pecah-pecah. Saya tidak membayangkan bagaimana itu dalam dalam bakul itu tiba-tiba ikan dan roti tidak pernah habis. Terus 5.000 orang laki-laki diberi makan. Kalau saya makan ikan 1 atau 2 dan roti 3, 15.000 dan 10.000, itu berapa ibu kayak gitu? Benar Tuhan bilang, janganlah khawatir apa yang kamu makan, kamu minum. Tuhan sudah persiapkan segalanya. Saudara boleh menghadapi kenyataan, tapi jangan pikirkan kenyataan. Pikirkan, lihat dengan iman. Kalau saudara berusaha berdagang, Tuhan, hari ini aku belum laku. Kita doa, Tuhan terima kasih, hari ini daganganku laku. Mengucap syukur, beriman. Kita belum dapat, tapi kita terima dengan iman. Ini masalah besar buat kita. Sekarang saya katakan memang ini masalah besar. Daniel dilepaskan, Sadrak Mesak dilepaskan. Petrus yang dipenjara. Petrus berpikir dia pasti mati karena Yakobus sebelumnya juga ditangkap dan mati. Petrus pun sama. Di penjara, bukan cuma di penjara, dirantai dan dikawal oleh 3 pengawal dalam 3 pintu. 1 pintu, 2 pintu, 3 pintu. Bayangan seperti penjahat kelas berat. Petrus, bayangan dia. Petrus berpikir aku mati. Saudara-saudaranya, murid-murid yang berpikir aku mati. Tidak jalan keluar. Tidak ada jalan keluar. Dirantai saudara. Dia bukan superhero, Superman yang bisa putus rantai. Dia manusia biasa. Dia berpikir bagaimana Yesus bilang, kalau Yesus masih ada di dunia mungkin bisa buat mujizat. Tapi kalau Yesus tidak ada, apa yang Petrus pikirkan? Apa yang orang lain pikirkan? Apa yang saudara seiman pikirkan? Tetapi yang lain berdoa buat Petrus dan berdoa buat Petrus. Kita berdoa buat bangsa ini supaya rantai COVID selesai. Saudara pernah divaksin? Sudah vaksin semua? Sudah vaksin semua? Di sini nggak ada yang divaksin ya? Jangan anti vaksin saudara sekalian. Oh takut vaksin nih. Di kompleks saya ada orang yang nggak mau divaksin. Security tempat saya kerja 5 orang itu nggak mau divaksin. Saya juga bingung. Ini mereka security yang jaga keamanan nggak mau divaksin. Kita tidak menggantungkan pada vaksin. Kita bergantung pada Tuhan kita. Tapi Tuhan kita memberi cara untuk kita pakai dengan hikmat. Petrus lepaskannya bagaimana? Kisah 12 ayat 7-11. Saya tahu kan ya. Kisah 12 ayat 7-11. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Lihat, malaikat berkata apa? Bangunlah segera. Yang bangun siapa? Petrus berpikir seperti mimpi. Tetapi ketika malaikat berkata, bangunlah segera, maka yang pertama kali kalah rantai. Ketika orang berdoa, kita berdoa. Ketika Tuhan berkata, bangunlah. Maka yang pertama kali Tuhan putuskan apa? Yang mengikat kita. Dosa, kekhawatiran, ketakutan, masalah itu putus. Ayat selanjutnya. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu.
Petrus sudah nggak ikat pinggang, sudah pasrah, sudah nggak pakai sepatu, dia siap mati. Ia pun berbuat demikian. Ketika Tuhan berkata, bangun, kenakanlah perlengkapanmu. Kita memakai lagi semangat kita. Semangat kita, baju kita, usaha kita berjalan. Lalu Matius berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Ayat selanjutnya. Lalu yang mengikuti malaikat itu keluar dan dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Petrus merasa bahwa itu mimpi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Itulah yang Tuhan kerjakan pada kita. Kita tidak tahu, kita nggak sadar apa yang Tuhan perbuat, tapi kita lakukan. Terus lakukan, terus berdoa. Kita yang bekerja, kita yang berusaha. Lakukan apa yang kita bisa. Apa yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan yang turunkan. Saya percaya itu. Amin. Kalau kita lakukan sesuatu, kita sudah nggak sanggup. Karena aku sudah nggak sanggup, kerjaannya depanku ini gunung yang tinggi, depan belakang itu tebing seperti Daniel. Tuhan yang lakukan. Tanganku nggak sanggup. Tuhan berkata, di dalam tinggal tenang terletak kekuatan. Ketika kita menghadapi masalah, depan kita laut, depan kita singa api, tidak bisa melewatinya. Tuhan berkata apa? Dalam tinggal tenang. Apa maksudnya? Berdoa. Senjata utama kita berdoa. Senjata utama kita hanya berdoa. Saudara mengalahkan COVID bagaimana? Saudara mengalahkan keadaan bagaimana? Tidak bisa. Senjata kita berdoa dan percaya. Kita merdeka, saudara. Merdeka dari apa? Merdeka dari perhambaan. Merdeka dari kuk yang kita berat. Firman Tuhan berkata, kepadaku semua orang yang lesu, taruh kukmu di depan Yesus, dan Tuhan akan ganti dengan kuk yang lebih ringan. Itu kita merdeka. Saudara pernah melihat sapi dikasih kuk di pundaknya buat naik bajak, itu berat. Jalannya pelan, mundur tertunduk tertekan. Tapi ketika kuk diangkat, sapi bisa angkat kepala, dia bisa berjalan cepat. Seperti itu yang Tuhan mau. Tuhan tahu kita manusiawi, kita punya beban, kita punya masalah. Tapi yang Tuhan mau apa? Letakkan itu di bawah kaki Yesus. Dan Tuhan akan berikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan. Saudara buktikan, kalau saudara anak-anak Tuhan, buktikan janji Tuhan itu. Bukan cuma baca, tapi saudara mikul-kuk sendiri setiap hari. Buktikan janji Tuhan dengan membawa taruh. Saudara pernah bawa ransel, naik mobil. Terus saudara naik mobil, ransel masih digendong apa taruh di mobil? Kalau saudara bawa ransel berat, naik mobil masih gendong ransel, saya katakan bodoh. Taruh di mobil supaya nggak berat, bebanmu taruh di mobil. Dan mobil yang bawa kita nggak beban. Dan Tuhan mau seperti itu. Buktikan, kata firman Tuhan, buktikan firmanku. Saudara tahu depan kaki Yesus. Lihat bagaimana Tuhan mau. Saya sudah buktikan berkali-kali. Tapi ketika saya buktikan itu lepas, apakah masalah selesai? Tidak. Kalau Tuhan menuntut saya meletakkan lagi iman itu bisa seperti itu. Paulus dan Silas di penjara, dirantai, dipasung, dipasung. Orang-orang gila di Indonesia, tanda kutip yang kurang malas itu, kalau dia ngamuk diapain, saudara? Dipasung kakinya, kejam. Makan di situ, buang air di situ, kan dipasung nggak bisa kemana-mana. Paulus dan Silas dipasung di penjara tengah malam, ditangkap di penjara, sama seperti Petrus di penjara. Dan Tuhan punya jawaban doa berbeda-beda, saudara. Kalau saya berkata Tuhan menolong saya ketika saya butuh uang, Tuhan kasih orang kasih saya uang, saudara berdoa, mungkin nggak jawabannya nggak sama seperti saya. Ketika Petrus ditangkap di penjara, jawaban Tuhan apa? Tuhan kirim malaikat. Ketika Paulus dan Silas di penjara, Tuhan jawab dengan apa? Apakah Tuhan kirim malaikat? Ketika tengah malam, firman Tuhan katakan, Kisah 16 ayat 25-26. Ketika Paulus di penjara dirantai, Tuhan kirim malaikat sebagai jawaban Tuhan. Tetapi ketika Silas dan Paulus di penjara, Tuhan memberi jawabannya tidak sama. Itulah hebatnya Tuhan. Masalah kita bisa sama, tapi jawaban Tuhan bisa berbeda. Jalan keluar Tuhan bisa berbeda.
Itulah hebatnya Tuhan kita. Dia punya jalan yang misterius. Petrus turun malaikat. Paulus dan Silas apa? Tetapi ketika tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Hal yang sama, satu. Apa? Ada doa dalam setiap masalah. Ketika Petrus di rantai, saudara-saudara seiman mendoakan. Ketika Paulus dan Silas di rantai, ada apa? Tetapi malam itu Paulus dan berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26. Lihat, masalahnya sama, jalan keluarnya beda, tapi satu hal yang sama. Ada apa? Ada doa. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga apa? Terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Sudah bayangkan, hanya dengan menyanyi terbuka semua. Hanya dengan berdoa terbuka semua. Kalau saya katakan berdoa, bersyukur setiap saat. Paulus berdoa. Paulus tidak mengeluh. Saat di penjara, Paulus tidak mengeluh. Apakah ada berkata Paulus menangis, mengeluh? Tidak. Dia berdoa dan apa? Dan menyanyikan puji. Firman Tuhan berkata, di dalam mulut anak-anak kuletakkan apa? Kekuatanku. Mazmur berkata, Daud membuat puisi oleh inspirasi Roh Kudus berkata, di dalam apa? Mulut anak-anak kuletakkan kekuatanku. Yesus dalam firman Tuhan berkata apa? Di dalam mulut anak-anak kuletakkan apa? Puji-pujian. Jadi rupanya kekuatan bagi kita adalah doa dan puji-pujian. Terbukti dari Petrus, Paulus, Daniel, Musa, semua mengalami hal yang sama. Masalahnya berat. Jawaban Tuhan beda-beda. Penyelesaian Tuhan beda-beda. Tapi satu hal yang sama, apa itu? Doa. Apalagi masih banyak. Masih banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saudara pulang hari ini, coba di rumah pikirkan. Dari dulu sampai sekarang, katakanlah 10 tahun, 20 tahun yang lalu, pertolongan Tuhan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Ingat-ingat. Masalah kecil sudah masalah besar. Saudara akan melihat bahwa setiap masalah itu Tuhan jawabannya berbeda-beda, kreatif. Tuhan kita bukan Tuhan yang kaku, jawabannya satu semua. Tuhan kita punya cara yang kreatif menjawab doa kita. Melalui orang lain, melalui orang tua, saudara, orang yang kita nggak kenal, melalui musuh kita sekali. Jawaban Tuhan berbeda-beda. Tapi Tuhan minta satu hal yang sama. Doa, iman, pengucapan syukur. Kita lihat Yesaya 59 ayat 1. Yesaya 59 ayat 1. Yesaya 59 ayat 1. Allah berjanji apa? Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk apa? Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk Saya berulang kali mengatakan, Tuhan mendengar bahasamu, bahasa manusia, bahasa roh, bahasa hati, bahasa pikiran, bahasa air mata. Kamu tidak bisa berdoa, hanya bisa menangis. Tuhan tahu makna. Itu Tuhan. Kalau berdoa dengan suara pelan seperti Hana berdoa berkomat kamit di gereja karena dia nggak punya anak, Tuhan mendengar dan berdoa. Kita nggak perlu berdoa, Tuhan teriak-teriak, Tuhan dengar doa saya masalah susah. Sudah dengar, sudah kencang-kencang doa di rumah, Tuhan mendengar, tetangga mendengar, orang mendengar, mereka kesal. Tapi ketika kita masalah Tuhan berkata apa? Kalau kau berdoa masuk kamar, tutup pintu, nangis di kamar, menangislah di kamar, berdoalah di kamar, mengeluhlah di kamar, mengucap syukurlah di kamar. Tuhan Saya tidak tahu apakah ada orang yang tidak punya masalah. Karena teman-teman saya yang punya uang banyak pun punya masalah. Orang yang tidak punya uang punya masalah. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat bagaimana kita berdoa minta pada Dia.
Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kita berbisik, Tuhan tolong aku. Tuhan sudah siap menjawab. Tuhan tolong aku. Tuhan siap menjawab. Yesus melihat. Yesus di surga bukannya dia tidak bekerja apa-apa. Dia melihat apa yang kita alami. Dia mendengar keluhan kita. Dia mendengar hinaan orang kepada kita. Saudara pernah dihina orang, simpan dalam hati, sampaikan kepada Yesus. Yesus mendengar. Yesus merasakan apa yang kita rasakan. Sakit hati, tersinggung, marah, jangan lampiaskan pada orang. Katakan kepada Yesus, Tuhan, Engkau mendengar dia menghina aku, dia menyakiti hatiku. Kalau suami atau istri salah ngomong menyakitimu, jangan katakan, jangan berantem. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni suamiku, istriku, orang tuaku, anakku. Dia sudah mengatakan hal yang tidak baik. Yang menyakiti hatiku, Tuhan merasakan. Sudah ingat, ketika Paulus dipanggil Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik ketika dia membunuh murid Yesus, Tuhan menyinari dia dan dia buta. Terus Paulus berkata apa? Siapakah engkau Tuhan? Apa kata Yesus? Akulah Yesus yang kau aniaya. Secara fisik, apakah Paulus menganiaya Yesus? Apakah Paulus membunuh Yesus? Saulus tidak. Siapa yang Saulus bunuh? Murid-murid Tuhan. Siapa yang Saulus siksa? Murid-murid Yesus. Tapi Yesus mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Maksudnya mendalam. Maksudnya sangat dalam. Ketika kau teraniaya, terhina, sakit, Yesus merasakan hal yang sama. Ayat firman Tuhan berkata, Allah Tuhan kita turun merasakan penderitaan manusia. Yesus bukan tinggal di awang-awang yang tidak tahu kita. Dia tahu kita. Dia tahu masalah kita. Dia tahu problem kita. Dan dia merasakan. Yesus memegang tanganmu, saudara. Saudara kalau lihat di gambar-gambar suka ada Yesus memegang tangan kita. Imani itu. Imani saudara. Imani bahwa Yesus memegang tangan kita. Dia menuntun kita. Dia menuntunmu. Mazmur 23 ayat 2 dan 3. Ini firman Tuhan yang sangat bagus. Ini firman Tuhan yang memberi kita kekuatan. Dia menuntunmu. Yesus tidak menggambarkan aku Allah Tuhan yang besar, yang jauh dari kita. Dia menggambarkan Tuhan sebagai manusia yang dekat dengan kita. Mazmur 23 ayat 2 dan 3. Penggambaran Tuhan itu penggambaran manusiawi supaya kita mengerti. Mazmur 23:2. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia apa? Membimbing aku ke air. Sudah tahu kalau membimbing? Tahu memberikan? Membimbing di bawah. Tutup. Dibarikan seperti saya punya anak kecil ketika masa itu saya barikan. Saya nggak lempar dia ke kasur. Kalau saudara apa? Sedang hamil, Tuhan berkati kehamilannya. Silakan punya anak akan membayangkan betapa ketika kita punya anak, kita mengerti ayat ini. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia memberikan aku sebagai anak di padang. Saudara kalau punya anak, nggak mungkin anak kecil lahir, kamu ngantuk ya anak, lempar ke kasur. Dia baringkan dengan tenang. Dia baringkan dengan nyaman supaya anak itu. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dia tidak baringkan di batu-batu yang sakit punggung, di rumput yang hijau. Supaya kita nyaman. Saudara pernah bermain rumput di kebun raya atau di Cibodas? Sampai sekarang saya nggak kesampaian pada malam ke Cibodas, ditutup terus. Saya pengen merasakan lagi tidur di rumput yang hijau, menyenangkan sekali. Itu yang Tuhan lakukan. Dia taruh di pada rumput yang hijau supaya kita tenang, tentram. Dia bimbing aku ke air tenang supaya kita bisa nyantuk, bisa minum, bisa tidur. Ayat yang ketiga. Ia menyegarkan apa? Anak saudara kalau panas kasih air yang dingin segar. Tuhan tahu kebutuhan kita. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena apa? Nah,
Dia tuntun kita melewati jalan yang kelihatannya mungkin tidak baik, tapi itu tahu itu jalan yang benar. Oleh karena nama itu Tuhan kita. Ingat saudara, Yesus bukan di awam-awam, Yesus bersama dengan kita. Yesus bukan cuma jauh besar mulia, tapi juga dia bisa menjadi manusia seperti kita. Itu Tuhan kita. Yesus melihat, Yesus mendengar, Yesus merasakan. Yesus pegang tanganmu, Yesus menuntunmu. Firman Tuhan berkata, dia disebut apa? Immanuel. Allah beserta kita. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Saudara, imani firman Tuhan hari ini. Tanamkan di hati saudara bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Katakan dengan kata hatimu, Yesus engkau menuntunku. Yesus engkau megang tanganku. Yesus engkau membawaku kepada rumput yang hijau. Katakan kepada Tuhan, Yesus engkau mendengar air mataku, engkau mendengar bahasa hatiku, engkau mendengar bahasa keluh kesahku, engkau mendengar bahasa bahkan yang tidak kukatakan sekalipun. Itu Yesus. Dan katakan Tuhan, engkau Immanuel beserta aku selamanya. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, betapa Tuhan engkau Allah kami yang ajaib. Tuhan Yesus, betapa engkau mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau gembala kami yang baik, yang menuntun kami, menjaga kami, melewati masa-masa sulit dalam COVID keadaan seperti ini. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, engkau memberi kami kekuatan Tuhan. Allah Bapa Surga memberi kami kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, mengurapi jemaat Tuhan, mengurapi anak-anak Tuhan, bahkan mengurapi bangsa negara Indonesia, supaya Tuhan lalukan segera COVID dari negara ini Tuhan, sehingga kami bisa beraktivitas kembali seperti semula, sehingga kami bisa bebas beribadah memuji Tuhan. Kami rindu Tuhan, saudara-saudara kami tempat lain bisa memuji Tuhan seperti kami tempat ini. Dan terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus mengurapi gereja kami, sehingga kami bisa beribadah dengan damai sejahtera Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Hal yang tidak dapat dilakukan saudara-saudara kami di tempat lain. Ini hal yang sangat mahal, anugerah Tuhan, dalam kami bisa beribadah. Tuhan juga mendengar hari ini Tuhan, mendengar jemaat Tuhan yang berdoa kepada-Mu. Hamba-Mu tidak tahu masalah mereka, problem mereka, tapi aku percaya Tuhan tahu hati mereka yang paling dalam, yang tidak dikatakan oleh mereka, Tuhan jawab Tuhan. Yang disembunyikan oleh hati mereka, Tuhan jawab. Tangisan yang paling dalam hati mereka, Tuhan jawab. Tuhan ganti tangisan dengan sukacita dan tari-tarian. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan, mau berdoa bagi saudara kami yang hamba Tuhan, tempat ini Pak Gembala dengan Ibu Gembala dengan putra putrinya Tuhan, pelihara, jaga kesehatan, pelayanannya Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit dari COVID. Saudara kami Nathan yang sedang isolasi sana, Tuhan juga beri kekuatan ekstra sehingga dia bisa pulih, sehat, bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Saudara-saudara kami Tuhan yang berusia dari 90 tahun, mungkin ada Tuhan beri kekuatan tidak terkena COVID. Jaga dalam tubuhnya, organ tubuhnya beri kekuatan. Dengan makanan, minuman, vitamin yang mereka makan, Tuhan memberi mereka kesehatan yang luar biasa. Saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang sedang mengandung, Tuhan beri kekuatan ekstra. Lindungi ibunya, lindungi bayinya Tuhan. Dia anakmu Tuhan Yesus, Engkau pelihara. Jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari hal-hal yang mengganggu pertumbuhan bayinya. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjaga mengurapi. Saudara-saudara kami yang lain Tuhan, kami dapat apa yang kami rasakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Apapun juga, Engkau tabik dari segala tabik. Engkau yang sanggup menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang merasakan, Allah yang mengerti masalah kami, Allah yang melihat mendengar. Terima kasih firman Tuhan berkata, Engkau Tuhan tanganmu menjangkau kami, telingamu mendengar doa kami. Terima kasih Yesus, kami punya Allah seperti Engkau, yang punya jalan keluar yang kreatif. Terima kasih Tuhan Yesus, jalanmu tak terselami betul, tapi kami tahu Tuhan, Engkau menuntun kami melewati jalan kebenaran. Terima kasih Bapak Surgawi, Engkau Allah kami,
Memberkati saudara kami dalam pekerjaannya Tuhan. Dalam usahanya Tuhan jaga. Pekerjaannya Tuhan pelihara. Usahanya Tuhan, apapun yang mereka lakukan Tuhan berkati. Punya hasil 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat Tuhan. Yang tidak mereka bayangkan Tuhan berikan dalam nama Tuhan Yesus. Berkat itu tercurah bagi jemaat di tempat ini. Tuhan terima kasih. Terima kasih Bapak Saudara. Hamba-Mu juga mengakui Tuhan. Hamba-Mu juga khawatir. Tapi aku serahkan dalam tangan-Mu kekhawatiran Tuhan. Apapun juga Tuhan Yesus yang beriman. Aku hanya percaya Tuhan. Amin. Di dalam 3 tenang Tuhan memberikan kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan kami semua. Keluarga, kesehatan, usaha, pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima dengan iman. Sekalipun kami belum menerimanya. Tapi mata hati kami sudah menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjawab doa kami. Terima kasih Bapak Saudara. Dan biarlah firman Tuhan memberi mereka kekuatan menjadi rema, menjadi cahaya menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Bapak Saudara. Kami tutup firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Saudaraku, kita akan berdiri sekali lagi. Kita akan tutup ibadah ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang baik. Kau tahu bahwa ada kekhawatiran-kekhawatiran yang sering muncul dalam pikiran dan hati kami. Tetapi Kau berkata jangan khawatir. Karena Tuhan punya cara untuk menolong menerangi hati dan jiwa saudara. Mari kita belajar untuk kita hidup bukan berdasarkan apa yang kita lihat dan kita dengar, tapi berdasarkan iman kita. Dan ketika iman kita mulai bekerja, maka kita melihat bagaimana Tuhan memperhatikan, memelihara, melindungi, dan menjaga kita semua. Bagi saudara yang sedang mengalami pergumulan, semakin saudara berharap percaya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti menolong saudara pada waktunya. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir, juga yang tidak hadir, yang beribadah lewat Zoom pada sebentar sore. Tuhan berkati mereka semuanya. Dan kami berdoa supaya pada waktunya mereka bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Ketika situasi sudah mulai benar-benar mereda, kami boleh berkumpul secara total untuk kami boleh beribadah seperti sedia kala. Berkati bangsa ini. Mata Tuhan tertuju kepada bangsa ini. Di mana kami dilahirkan, di mana kami tinggal, di mana kami dibesarkan, di mana kami hidup, di mana kami bekerja, mata Tuhan tertuju kepada bangsa ini. Memberkati presiden, wakil presiden, aparat tertinggi sampai aparat terendah yang sedang berjuang untuk menangani pandemi ini. Para sukarelawan, dokter, perawat, siapapun juga, Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi mereka, dan Tuhan berkati mereka. Sehingga kami pun akan memperoleh berkat dari pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkati kota Bogor, di mana kami tinggal, berkati kota-kota yang lain, di mana jemaat-Mu tinggal. Kini Tuhan melawat setiap kota. Dan ketika kota demi kota diberkati Tuhan, kami pun akan mengalami berkat Tuhan juga. Terima kasih Tuhan. Berkati mata pencaharian jemaat-Mu yang berdagang, yang kerja di kantor, yang menjual jasa kepintaran mereka. Tuhan yang sanggup memberkati mereka semua dengan cara Tuhan. Dan kami tahu Tuhan tidak pernah gagal dalam memelihara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan membawa berkat Tuhan. Angkat tangan saudara. Diberkatilah hari-harimu saat engkau keluar sampai engkau kembali ke rumahmu. Malaikat Tuhan berjaga-jaga mengelilingimu. Diberkatilah hidupmu, kesehatan, kekuatan Tuhan limpahkan atasmu, perlindungan Tuhan berikan kepadamu, sehingga tidak ada satupun penyakit yang sanggup menyentuhmu karena Tuhan melindungi dan menjagamu. Diberkati mata pencaharianmu, apa yang kau lakukan dan kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Diberkati keluargamu,
Karena kasih Tuhan mengikat erat sehingga keluargamu utuh dan kamu menikmati surga di dalam dunia lewat keluargamu. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin, menyertai kita, melindungi kita semuanya dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran, alami keajaiban Tuhan.